logika saja. Saya udah 15 tahun. Mereka baru ketemu saya itu sudah 3 tahun. Kalau ditindas selama ini, kenapa diam selama ini? Kenapa tidak dijadikan berita? Menindas seperti Putra guru bahasa Inggris SMK Negeri 3 Tanjab Timur dikeroyok oleh belasan muridnya setelah dituding menindas para siswa. Terkait hal itu, Agus mempertanyakan tudingan yang dilayangkan terhadap dirinya tersebut. Saat ditemui Tribun Jambi di rumahnya pada Kamis 15 Januari 2026, Agus menegaskan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengajar di sekolah tersebut dan baru bertemu mereka 3 tahun. Ia pun mempertanyakan para siswa yang merasa ditindas selama ini diam. Agus juga mempertanyakan tindakan penindasan seperti apa yang ia lakukan kepada para siswanya. Lebih lanjut, Agus juga merespon terkait keinginan siswa soal pemindahan dirinya. Agus menuturkan hal tersebut sudah ditanyakan saat mediasi di lapangan sekolah tersebut. Mediasi itu dilakukan pada Selasa 13 Januari sebelum peristiwa pengeroyokan itu terjadi. Jika siswa tersebut tidak menginginkan Agus sebagai guru mereka, Agus meminta mereka agar dibuatkan petisi. Agus menjelaskan tawaran petisi pertama bermuat pernyataan siswa yang tidak ingin dirinya mengajar di sekolah tersebut. Sementara petisi pilihan kedua berisi pernyataan siswa di sekolah tersebut untuk mengubah sikap. Terkait ranah hukum, Agus mengaku hal ini telah disinggung beberapa pihak, namun hal tersebut masih didiskusikannya bersama pihak keluarga, sebab Agus telah mengajar siswa itu selama 3 tahun. Apa? Nah, itu jadi pertanyaan lagi kan, apakah saya melakukan posisi Bang? Yang nyatakan katanya selama ini mereka pernah ditindas, dan mereka juga meminta agar abang ini dipindahkan dari sekolah tersebut. Gimana tanggapan kita, Pak? Ya, kalau ditindas, abang pikir logika saja. Saya udah 15 tahun. Mereka baru ketemu saya itu sudah 3 tahun. Kalau ditindas selama ini, kenapa diam selama ini? Kenapa tidak dijadikan berita? Menindas seperti apa? Nah, itu jadi pertanyaan lagi kan. Apakah saya melakukan hal-hal yang membuat mereka rusak? Kan itu perlu penyelidikan lagi. Terkait dengan mereka ingin saya pindah, seperti yang saya sampaikan di video mediasi dengan mereka, saya juga memberikan hal yang sama. Saya memberikan 2 opsi kepada mereka. Waktu mediasi di lapangan, saya meminta mereka kalau tidak menginginkan lagi guru bahasa Inggris bekerja di sini, silakan buat petisi. Kami tidak menginginkan guru bahasa Inggris atas nama saya untuk bekerja atau mengajar di sini. Atau pilihan kedua, kalian rubah perangai kalian menjadi lebih santun dan beradab seperti itu. Bang, terkait ini Bang, apakah kemungkinan ke depan kita akan membawanya mungkin ke ranah hukum? Kalau mau membawa ke ranah hukum, tadi sudah disinggung juga dengan beberapa pihak. Sebenarnya kalau untuk ranah hukum itu kita nanti berdiskusi lebih panjang, karena ini kan terkait kriminalitas. Apakah menjamin kalau seandainya kita bawa ke ranah hukum, anak ini akan berubah atau tidak? Tapi sebagai manusia, sebagai guru mereka, saya sudah bersama-sama mereka selama 3 tahun ini. Saya rasa saya punyalah naluri seorang ayah untuk memaafkan mereka, karena saya pikir mereka butuh bimbingan yang lebih panjang lagi untuk memaafkan. Untuk segala sesuatu kebaikan saya relakan, tapi untuk proses hukum saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena saya ini kita butuh diskusi panjang, apakah ini benar-benar membuat kapok atau membuat satu perubahan atau tidak. Kalau seandainya memberi laporan ke polisi itu memberi dampak jerah kepada orang-orang yang ada di Provinsi Jambi, anak-anak didik kita ataupun yang di luar Jambi, itu berkemungkinan bagus. Tapi seandainya dengan melapor juga atau menarik ke ranah hukum tidak berubah, jadi kan sia-sia. Untuk apa kita lanjutkan ke sana? Jadi saya pikir perlu kajian lagi, kami berembuk keluarga seperti itu. Dan ini juga tergantung kebijakan dari setiap instansi
instansi yang terkait dalam hal ini, pemerintah, kepolisian, dan juga pihak dinas. Seandainya tidak bertemu dengan satu kesepakatan atau mediasi yang benar-benar menguntungkan dua belah pihak, saya rasa mungkin jalurnya akan mediasi secara damai. Tapi kalau tidak menguntungkan dua belah pihak atau satu belah pihak saja, saya rasa ini akan berlanjut, karena ini kan sudah kriminalitas, dan saya takutnya nanti terjadi hal yang sama di kemudian hari dengan guru yang lain, dengan sekolah yang lain. Selesai ini, minta maaf, selesai ini kejadian ini, biarlah sampai kira, yang penting nanti kan ujung-ujungnya minta maaf, ini tidak bakal sampai ke ranah hukum, sudahlah kita demo lagi. Itu yang saya takutkan akan terjadi. Korban-korban yang selanjutnya, guru-guru ini semakin tidak dianggap ada di masyarakat, khususnya yang di sekolah gitu. Saya berharap semua pihak yang menonton ini jangan jadikan kata maaf sebagai penyelesaian akhir, tapi sebagai suatu evaluasi apakah yang kita harus lakukan setelah kejadian ini. Kata maaf Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti kasus pengeroyokan yang dialami oleh guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur Jambi bernama Agus Saputra. Guru bahasa Inggris tersebut dianiaya oleh sejumlah siswa di sekolah pada Selasa 13 Januari. Aksi penganiayaan direkam oleh para siswa dan kemudian videonya viral di media sosial. Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan kasus diselesaikan secara damai setelah dilakukan mediasi oleh Dinas Pendidikan Jambi. Beredar kabar bahwa para siswa tidak terima dengan ucapan guru yang dianggap kasar. Untuk menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris akan memberikan sanksi kepada guru jika terbukti bersalah. Ia tidak membenarkan pengeroyokan yang dilakukan puluhan siswa terhadap guru. Al-Haris meminta Dinas Pendidikan meminta keterangan kepada guru, siswa, hingga komite sekolah. Sementara itu, Ketua OSIS SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur meminta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para siswa. Menurutnya, para siswa terpancing emosi lantaran guru Agus Saputra dianggap sering menindas. OSIS juga meminta guru tersebut untuk dipindah tugas di sekolah lain. Agus menerangkan kasus pengeroyokan berawal ketika seorang siswa meneriakinya dengan ucapan tidak sopan. Agus kemudian menampar siswa tersebut sebanyak 1 kali. Siswa yang tidak terima menantang Agus saat jam istirahat. Setelah keluar dari kantor, Agus dikeroyok oleh puluhan siswa yang sudah menunggunya. Petugas keamanan sekolah dan guru membawanya ke ruangan untuk meredam situasi. Akibat penganiayaan tersebut, Agus mengalami luka di sejumlah tubuhnya. Berbeda dengan keterangan siswa, Agus mengaku dirundung siswa selama bertahun-tahun sehingga melampiaskan amarahnya. Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, hampir mau 16. Kejadian ini pertama seumur hidup saya. Menampar anak itu kejadian pertama di saat mengajar sampai dengan sekarang ini. Kejadian perundungan saya pribadi, anak tersebut sudah berkali-kali selama 2 tahun sampai ada yang 3 tahun melakukan tindak verbal yang tidak menyenangkan terhadap saya. Dan itu bukan 1 orang 2 orang, tapi hampir anak laki-laki yang satu kelas, ada yang seperempat laki-laki, yang 1 orang ada full kelas. Kami ada anak 1 kelas itu isinya laki-laki semua. Nah, itu juga merupakan bagian dari merundung saya. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah mencoba untuk bertahan dengan keadaan itu. Kalau saya rasa kalau untuk normalnya manusia
ini rasanya tidak manusia lagi ya. Kalau sudah bertahun-tahun, kalau seandainya kejadian itu perundungan untuk saya itu terjadi seminggu 2 minggu, mungkin gurunya yang tidak sabar. Tapi ini sudah bertahun-tahun, murid berganti dan segala macam itu terjadi sama saya dan terus terjadi. Akhirnya itulah puncak dari hari kemarin, hari Selasa, saya sudah ambil tindakan.